pada awal segalanya, ketika kegelapan masih memayungi alam semesta dan kata-kata belum terucap, ada Dia, Yahweh Sang Pencipta, yang dengan kehendaknya memanggil segala sesuatu dari ketiadaan. Dia adalah keabadian, esensi dari kebenaran yang menggetarkan ruang dan waktu. Dalam misteri penyelamatan, lahir di palungan kayu bertutup jerami, Yesus adalah Yahweh yang menjelma. Dialah cahaya di tengah gelapnya dunia, kasih di tengah kebisingan hati manusia. Kehadirannya mengubah sejarah, membawa pengharapan, dan menggugah jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Melalui penebusannya di atas kayu salib, Yesus Kristus telah membawa kehidupan kekal kepada kita. Dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Dia juga telah mengalahkan maut atau kematian, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian yang kekal. Kitab suci berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Dia mau supaya kita mengenal kasih-Nya yang besar itu yang telah dinyatakan di atas kayu salib. Dia adalah Yahweh sendiri yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita dan membawa kehidupan yang kekal dan pengharapan yang abadi di dalam nama-Nya. Lalu di ayat 16 ada kata-kata Dia berfirman pula. Berarti Roh Kudus yang berfirman pula. Tapi di Yeremia pasal yang ke-31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Demikianlah firman Yahweh. Jelas bahwa menurut Ibrani pasal 10 ayat 16-17 tadi, yang merupakan kutipan sebagian dari Yeremia 31. Tapi dalam Yeremia 31 dikatakan kata-kata itu diucapkan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, firman Yahweh. Sedangkan dalam Ibrani 10 dikatakan bahwa inilah kesaksian dari Roh Kudus. Maka kesimpulannya Roh Kudus itu adalah Yahweh. Nah, ini hanya contoh saja. Maka dari sini kita menyimpulkan bahwa Allah itu salah satu nama Allah. Kan kita sudah bahas ya. Ada El, Eloah, Elohim, Adonai, Elyon, El Gibor, El Shaddai, dan juga nama Yahweh. Tapi yang namanya Yahweh itu
Bapa itu Yahweh, Anak itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh. Ya. Nah, ini demikian penjelasan tentang nama Yahweh. Dan dengan demikian kita menyelesaikan nama-nama Allah di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau ada orang nanya, sebutkan nama-nama dalam Perjanjian Lama, nama Allah apa saja? Eloah, Elohim, Adonai, Elyon, El Gibor, El Shaddai, Yahweh. Nah, lalu pertanyaan, kalau di Perjanjian Baru namanya apa? Nah, maka kita akan mengacu kepada bahasa Yunani. Di Perjanjian Lama kita menggunakan bahasa Ibrani. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada beberapa nama yang kalau dilihat dari artinya, ya itu dia sepadan juga dengan nama Ibrani yang akan kita lihat ya. Nah, nama pertama itu adalah Theos. Dan ini muncul di dalam ayat 1 dari Injil Yohanes. Coba baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah di situ Theos. Ya. Terus? Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Theos. Jadi itu nama pertama dan umum. Theos. Nah, Theos itu dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan Allah. Karena itu, kalau dalam Perjanjian Lama, Eloah, Elohim, ditranslate ke Indonesia Allah. Di Perjanjian Baru berbahasa Yunani, Theos diterjemahkan Allah. Maka sebenarnya Eloah, Elohim, yaitu sama maknanya dengan Theos. Ya, sama makna dengan Theos. Nah, seperti Eloah atau Elohim bisa digunakan untuk Allah yang tidak sungguh-sungguh. Selain Allah yang sejati, tapi Allah yang bukan Allah juga bisa pakai Eloah, Elohim, sama juga. Theos juga tidak hanya untuk Allah yang sungguh-sungguh. Theos juga bisa dipakai untuk dewa-dewa. Atau Allah-Allah, ilah-ilah palsu. Misalnya, Kisah 14 ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Nah, kata dewa-dewa dari sana itu Theos. Lalu 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kata Allah di dalam ayat itu Theos. Dan itu jelas Allah kecil. Jadi bukan Allah sungguh-sungguh. Lalu 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kata ilah zaman ini itu Theos. Jadi memang bisa digunakan juga untuk yang bukan Allah sungguh-sungguh. Itu nama pertama Theos. Sekarang nama yang kedua adalah Kurios. Coba Filipi 2 ayat 11 coba baca. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios dalam bahasa Yunaninya. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Lord dalam bahasa Inggris ya, Kurios. Nah, kata kurios ini diturunkan dari kata Yunani kuros yang artinya strength, kuat, kekuatan. Coba lihat komentar dari Ray. Kata ini menekankan otoritas dan supremasi. Dapat juga berarti tuan atau bapak. Yohanes 4 ayat 11, pemilik. Lukas 19 ayat 33, penguasa atau majikan. Kolose 3:22. Bila penggunaan kurios berkenaan dengan Allah, ini menyatakan terutama kekhalikannya, kuasanya yang dinyatakan dalam sejarah, kuasanya atas alam semesta. Karena itulah maka pada umumnya dalam bahasa Inggris itu kata kurios itu diterjemahkan sebagai Lord atau Tuhan. Tapi juga bisa sekedar merupakan sapaan penghormatan seperti bahasa Inggris Sir atau Tuan. Jadi bisa Tuhan, bisa Tuan. Kalau kamu pergi ke dokter, lalu dikasih ke apotek ambil obat, kamu nama siapa?
Musa. Lalu di situ Tuan Musa. Ya, nah itu kalau bahasa Yunani itu kurios. Nah, jadi bisa diterjemahkan Tuan, bisa diterjemahkan Tuhan. Tergantung konteksnya nanti. Maka Yesus itu kurios. Ya, bisa Tuan Yesus, bisa Tuhan Yesus. Tergantung konteksnya. Nah, kata kurios ini itu menerjemahkan bahasa Ibrani YHWH. Kalau tadi El, Eloah, Elohim setara dengan Theos, maka YHWH atau Yahweh di Perjanjian Lama itu dengan kurios. Ya, itu dengan kurios. Tapi bedanya, kalau di Perjanjian Lama, YHWH tidak bisa dipakai untuk yang lain, hanya satu-satunya. Tapi ternyata kurios itu bisa dipakai juga untuk yang bukan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, misalnya dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ya, ada kata Allah itu Theos, kata Tuhan yang terakhir itu kurios. Ya, lalu 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Tuannya, kata Tuan itu kurios. Berarti Abraham itu adalah kurios bagi Sarah. Jelas Abraham bukan Tuhan kan? Tapi tuannya. Oke, jadi ada Theos, ada kurios. Yang ketiga, ada namanya despotes. Dan despotes ini muncul di dalam Wahyu pasal 6 ayat 10. Coba baca Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa, yang kudus dan benar. Ya, cukup ya. Di situ kata-kata ya penguasa. Kata penguasa di situ, bahasa Yunaninya adalah despotes. Ya. Itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan master. Bisa berarti tuan, bisa berarti majikan, dan itu merujuk kepada sovereign God atau sovereign Lord, Allah yang berdaulat. Itu artinya despotes. Nama berikutnya adalah dalam bahasa Yunani adalah pantokrator. Dan pantokrator ini muncul 10 kali dalam Perjanjian Baru. Dan 9 di antaranya itu muncul di dalam kitab Wahyu yang diterjemahkan sebagai yang maha kuasa. Ya. Coba lihat Wahyu 1 ayat 8. Baca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Kata maha kuasa di situ, itu adalah pantokrator. Kalau dalam bahasa Ibrani, yang maha kuasa apa? Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. El Shaddai. El Shaddai. Pakai lagu baru kalian ingat ya. Nah, jadi kalau di Perjanjian Lama, yang maha kuasa itu El Shaddai. Kalau di Perjanjian Baru, pantokrator. Maka pantokrator itu setara dengan El Shaddai. Ya. Nah, itu kira-kira nama-nama Allah yang muncul dalam PL dan Perjanjian Baru. Oke. Kita sudah lihat semua nama itu ya. Sekarang kita mau melihat apa implikasi dari pengertian tentang nama-nama Allah itu. Ya, kalau saudara mengikuti pelajaran pertama, pendahuluan soal nama-nama Allah, sudah saya jelaskan di sana bahwa nama itu sebenarnya menyatakan diri. Jadi nama Allah itu dirinya Allah. Ya. Karena itulah maka kalau kita sekarang mengerti tentang nama Allah, dan nama Allah itu adalah diri Allah, ini punya implikasi. Pertama-tama adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu adalah salah satu hukum kan? Dari 10 hukum. Dalam Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan
TUHN besar. Jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan. Dalam terjemahan lama dia bilang, janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dan ingat, barang siapa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan diancam dengan hukuman mati. Imamat pasal 24. Nah, ingat ya, bahwa karena nama Allah itu adalah Allah, maka sikap kita atau cara kita menggunakan nama Allah itu menentukan rasa hormat kita kepada Allah. Ya. Coba lihat komentar dari Warren Wiersbe. Namamu mewakili karakter dan reputasimu. Apa adanya kamu dan apa yang kamu lakukan, Yohanes 17 ayat 6 dan 26. Pada waktu kamu mengatakan bahwa seseorang mempunyai nama buruk, kamu bukannya sedang mengkritik apa yang tertulis dalam akte kelahirannya. Kamu sedang memperingati saya bahwa orang itu tidak bisa dipercaya. Jika Allah adalah makhluk terbesar dalam alam semesta, maka namanya adalah nama yang terbesar, teragung, dan harus dihormati. Nah, karena itulah maka kita harus hormat kepada nama Tuhan. Jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Pendeta Budi Asali itu memberikan contoh-contoh orang melanggar hukum itu, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, misalnya memaki atau menghujat atau mengutuk nama Tuhan. Nah, itu berdosa. Ya, itu pernah ada seorang saudara saya yang entah saking jengkelnya sama Tuhan, dia maki Tuhan Allah monyet ini. Nah, itu namanya memaki Tuhan. Itu dosanya besar sekali, dalam perjanjian lama itu mesti dihukum mati itu. Ya, memaki, menghujat, mengutuk nama Tuhan. Itu dosa. Kedua, bersumpah demi nama dewa atau nama Allah lain, atau berdoa kepada dewa atau Allah lain. Itu pelanggaran terhadap hukum ini. Coba baca Keluaran 23:13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berwas-was. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Ya, nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Itu bukan berarti kita tidak boleh mengucapkan nama Allah lain. Tapi maksudnya adalah ini dalam konteks berdoa. Maka dalam berdoa itu, kalau kamu sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh, Yahweh, Tuhan kita, kamu tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa yang lain. Kamu tidak boleh berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Waktu kamu melakukan itu, kamu sementara melanggar hukum ini. Barusan ini ada orang, satu anak Kristen, pemudi Kristen yang pacaran sama orang agama lain. Lalu dia bertanya kepada saya bahwa pacarnya yang laki-laki yang agama lain ini bersedia masuk Kristen. Tapi karena keluarga besarnya masih agama lain, bolehkah pemberkatan nikahnya di sana? Walaupun mereka mau jadi Kristen. Nah, lalu saya tanya, di sana itu, dalam agama dia itu, laki itu pemberkatan nikahnya seperti apa? Membawa sesajen dan persembahan untuk dewanya. Ya, lalu nanti pendeta dari sana itu, pendeta dari agama itu akan memberikan berkat dari dewa-dewa dan sebagainya. Oh, saya bilang no. Ya. Dan kamu akan berlutut di depan patung dari dewa itu. Ya. Itu tidak bisa. Ya, tapi kalau bisa begitu bisa terancam dong rencana pernikahannya. Ya itu resiko. Kamu tinggal pilih kehilangan pacarmu atau dapat murka dari Tuhanmu. Ya, dilarang. Ya, tentang hal ini kita sudah pernah bahas dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, yaitu 10 hukum. Saudara bisa lihat kembali pelajaran tentang itu. Ya, oke. Selanjutnya juga misalnya tidak boleh bersumpah menggunakan nama Tuhan pada saat sumpah itu bersifat dusta. Ya, sumpah itu kita tidak dilarang, tidak boleh sumpah sama sekali ya. Kita boleh sumpah, tapi dalam hal-hal tertentu yang bukan hal yang remeh. Ya. Kalau kamu nanya kepada saya, Pak, tadi pagi sudah makan ya? Sumpah sudah. Loh, hanya karena makan saja mau pakai sumpah loh ya. Ya. Kecuali ini dalam kasus di mana pengadilan, di mana
pernyataan saya itu harus saya pertanggungjawabkan. Oke, sumpah di pengadilan, oke. Tapi hanya sekedar urusan sudah makan pagi, sumpah. Demi Tuhan. Nah, itu namanya menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Atau penyebutan-penyebutan sedikit-sedikit. Ya Allah. Nah, itu namanya penyebutan nama Allah dengan sembarangan itu. Ya. Atau penyebutan, oh my God. My God, itu kan God, itu nama Allah itu. Ya. Jesus Christ. Ya. Ada banyak orang menyebut itu. Bahkan sebenarnya kan haleluya. Itu kan ada Yah di belakang. Itu kan. Yahweh itu. Jadi kalau menyebut haleluya tapi pikiran tidak ke Yah, tidak ke Yahweh, itu dosa itu. Haleluya. Ya. Saya duduk dengan teman di pantai, lalu ada bule lewat dengan pakaian yang mini. Teman saya lihat, haleluya. Loh, apa hubungannya orang hampir telanjang dengan haleluya? Ini kan tidak ada urusannya dengan dengan Yahweh. Nah, itu penyebutan nama Yahweh secara sembarangan. Ya. Coba perhatikan komentar Calvin. Orang tidak boleh membawa-bawa namanya dalam hal-hal yang kecil atau remeh, seperti dalam lelucon atau ejekan, atau cemooh tentang dia, yang tidak bisa dilakukan tanpa menghina dan mencemarkannya. Ya, mungkin juga saudara bisa berpikir, ya, saya bukan bermaksud menghina nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan sembarangan, tapi ya sudah terbiasalah. Ya, sedikit-sedikit, ya Allah, ya Tuhan. Ya, tapi kalau saudara menganggap itu sudah biasa, nah saudara perlu perhatikan kata-kata dari Thomas Menton ini. Kebiasaanmu tidak akan memaafkan kamu. Kalau itu merupakan kebiasaanmu untuk berdosa, maka adalah kebiasaan Allah untuk menghancurkan orang-orang berdosa. Ya, juga menyanyi. Kalau saudara menyanyi kan biasa ada nama Tuhan di dalam ya. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Tapi pada waktu kau menyanyi seperti itu, apakah pikiran betul-betul pada Allah atau tidak? Ya. Atau ada orang yang urus babinya, sudah makan belum? Aku memuji kebesaran, sungguh besar Kau Allahku. Ya, mulut omong Allah tapi pikirannya ada di babi. Itu berarti dia mengucapkan kata Allah tanpa pikiran pada Allah. Itu juga disebut sebagai penyebutan nama Tuhan secara sembarangan atau sia-sia. Dan itu termasuk juga di dalam dosa. Jadi implikasi dari kita mengenal nama Allah ini adalah tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena Allah itu punya nama yang banyak, ada banyak nama dari Allah, dan masing-masing kan punya arti sendiri. Maka ada bagusnya pada waktu kita datang mendekati Allah, kita bisa mendekatinya berdasarkan nama-nama itu. Jadi, kalau saudara mengikuti pembahasan tentang nama-nama Allah dengan arti-artinya, maka kita bisa lihat ya, di Perjanjian Lama itu ada nama El. El itu sama dengan Theos. Di Perjanjian Baru, itu artinya apa? Artinya Allah yang unggul, Allah yang kuat. Ada Eloah atau Elohim. Itu artinya Allah yang berkuasa, yang menjadi objek dari rasa takut. Lalu ada Elyon. Elyon itu artinya Allah yang maha tinggi. Ya. Ada Allah yang maha kuasa apa? El Shaddai. Dalam bahasa Yunaninya, Perjanjian Barunya, Pantokrator. Artinya Allah yang maha kuasa. El Gibor. El Gibor adalah Allah yang perkasa. Atau Allah pemenang. Adonai artinya Tuhan yang memerintah. Kalau Yahweh, Allah yang tidak berubah dalam relasinya dengan umatnya. Tidak berubah. Kurios, Tuhan yang kuat. Despotes, penguasa. Ya, saya juga sebelumnya sudah singgung variasi nama ya. Variasi nama dari Yahweh atau Yehova. Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan. Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Yehova Nisi, Tuhan panjiku.
Yehova Makedesem, Tuhan yang menyucikan. Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera. Yehova Safat, Tuhan Hakim yang maha besar. Yehova Sebaot, Tuhan semesta alam. Yehova Tsidkenu, Tuhan Allah kebenaran. Yehova Sama, Tuhan yang maha hadir. Yehova Ropeka, Tuhan pemulih jiwaku. Nah, ini kan nama-nama artinya. Kalau begitu, paling bagus kalau mau berdoa, itu jangan sebut umum saja. Tuhan, lihat Tuhan dengan nama yang mana yang cocok. Ya, yang mana yang cocok. Di dalam Alkitab, kita melihat ada satu cerita tentang Hana, istrinya Elkana, yang mandul. Nah, Hana itu datang berdoa. Dia mau berdoa, dia lihat bagaimana Hana menyapa Tuhan. Coba lihat di 1 Samuel 1 ayat 11, coba baca. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakanmu hambamu ini. Ya. Jadi yang katakan Hana kan mau berdoa karena dia lagi mandul. Dan dia mau berdoa supaya Tuhan buka kandungannya, supaya dia punya anak kan. Tapi lihat bagaimana dia menyapa Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Nah, kata Sebaot itu artinya adalah rombongan besar. Nah, kalau begitu apa arti rombongan besar? Nah, ada dua kemungkinan tafsiran di sini. Pertama, rombongan besar itu menunjuk pada matahari, bulan, dan bintang. Jadi Yahweh Sebaot artinya Yahweh pencipta matahari, bulan, dan bintang. Dalam awal segalanya, Yahweh sang pencipta yang menggetarkan ruang dan waktu, memilih menjelma sebagai manusia, maha sempurna dalam Yesus Kristus. Dia adalah cahaya di tengah gelapnya dunia, membawa pengharapan dan mengubah sejarah. Melalui salibnya, dia menebus dosa-dosa, bangkit kembali sebagai bukti kemenangan atas kematian, dan menawarkan harapan abadi. Yesus Kristus adalah Yahweh yang mengundang kita untuk memeluk kasih-Nya, membuka jalan menuju hidup kekal, dan memimpin kita pada arti sejati hidup. Itulah maha indah, rahasia cintanya yang tak terbandingkan, yang mengajak kita mengenalnya dengan penuh kasih. Saat kita menyapa namanya yang kudus, kita mengizinkan kuasanya mengalir di dalam hidup kita. Di dalam doa-doa kita, ketika kita berada dalam pergumulan, penderitaan, kesukaran, kesedihan, kita dapat menemukan kekuatan-kekuatan yang baru, menemukan kuasanya di dalam setiap pergumulan kita itu, dengan menyapanya sesuai dengan nama-nama yang telah menyatakan karakter-karakternya yang kudus dan berkuasa. Betapa dalamnya dan betapa indahnya ketika kita dapat menikmati persekutuan dalam pengenalan dengan Dia melalui nama-namanya yang kudus. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar.
Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.